Pagi itu, saat saya melangkah masuk ke kantor pusat Tekno Nusantara di kawasan Sudirman, Jakarta, sesuatu terasa tidak beres. Para satpam yang sudah saya kenal bertahun-tahun tiba-tiba menghindari kontak moto. Sinta dari berdiri dekat pintu kantor saya, memegang amplop coklat tebal, dan asisten eksekutif kakak saya Diko sudah membersihkan seluruh jadwalnya, hal yang sangat aneh di hari pengembangan paling sibuk kami. Saya sudah menghabiskan 15 tahun membangun divisi software Tekno Nusantara dari nol, mengubah perusahaan konsultan IT kecil milik ayah kami menjadi perusahaan bernilai 4,5 triliun. Setiap sistem penting, setiap algoritma milik perusahaan, setiap baris kode inti memiliki jejak jari saya. Tapi rupanya itu semua tidak berarti opo-opo ketika datang ke urusan suksesi tradisional keluarga. Suara Diko menggelegar menyebar ke seluruh lantai kantor terbuka. Rapat keluarga sekarang. Saya mengikuti dia masuk ke ruang konferensi, sudah tahu persis apa yang akan terjadi. Ayah duduk di sono, tampak lebih tua dari usia 65 tahunnya, tangan terlipat erat di atas meja mahoni mengkilap. Portofolio kulit di depan Diko adalah yang sama yang dia bawa ke rapat Dewan Rahasia. Dokumen transfer yang sudah saya temukan berminggu-minggu lalu. Mari kita buat cepat, kata Diko sambil meluruskan jam tangan Rolex hadiah pensiun ibu. Ayah mundur. Dewan sudah mengangkat saya sebagai co. Efektif segera. Saya menjaga wajah tetap datar, sambil memikirkan hard drive terenkripsi yang ada di dalam tas saya. Selamat, kata saya pelan. Terima kasih, adik. Dia menyeringai sambil mengacak-acak kertas. Sekarang soal posisi kamu, Kartiko. Ayah mencoba menyela, mungkin kita bahas dulu rencana transisi. Tidak perlu, potong Diko sambil melambaikan tangan. Kartiko, kamu dipecat. Ruangan langsung hening. Di luar, para developer yang sudah bertahun-tahun bekerja di bawah saya pura-pura tidak mendengar. Diko melanjutkan dengan nada penuh kemenangan, Dewan merasa posisi kamu sudah tidak relevan. Kami akan mendatangkan CEO baru dari Microsoft yang punya pengalaman manajemen sungguhan. Saya memikirkan perjanjian lisensi yang tersimpan di brankas pribadi saya, registrasi paten yang sudah saya daftarkan atas nama perusahaan saya sendiri, dan tombol mati darurat yang saya tanam diam-diam di setiap sistem utama. Kamu memecat saudara kandungmu sendiri, suara ayah bergetar. Diko langsung memotong, dia hanya menulis beberapa kode. Kode yang sudah menjadi milik perusahaan. Kode yang bisa dipelihara developer biasa saja. Dia berdeham keras. Benar kan, adik? Saya tersenyum tipis, mengingat ratusan malam tanpa tidur saat merancang sistem yang mereka anggap hanya kode. Ribuan jam inovasi yang mereka tidak pernah pahami. Paten yang saya daftarkan sendiri sementara mereka sibuk main golf di klub dan rapat dewan. Benar, jawab saya pelan. Hanya kode. Keamanan akan mengantar kamu keluar, lanjut Diko sambil menikmati momennya. Paket pak standar, 3 bulan gaji, asuransi kesehatan sampai akhir bulan. Oh yo, kami butuh laptop kamu. Saya menyerahkan laptop cadangan yang sengaja saya bawa untuk momen ini. Laptop kerja asli sudah saya hapus dan hancurkan. Ada pertanyaan. Diko berseri-seri penuh wibawa. Hanya satu, kata saya sambil berdiri. Apakah kamu sudah memeriksa perjanjian lisensi software kita? Dia mengerutkan kening. Apa? Perjanjian lisensi untuk semua sistem operasional yang harus diperpanjang. Urusan itu ditangani legal. Dia melambaikan tangan meremehkan. Katanya semua sudah up to date. Saya mengangguk. Tentu saja. Semoga beruntung, Diko. Ayah. Saya berbalik hendak pergi, lalu berhenti sejenak. Oh yo. Mungkin kamu ingin cek siapa sebenarnya pemilik paten yang kamu anggap hanya kode.
Opo maksudnya? Senyum Diko mulai goyah. Tidak opo-opo. Kosongkan Senin pagi. Mungkin ada masalah teknis yang harus kamu tangani. Kamu mengancam Soyo. Diko berdiri, wajah memerah. Di perusahaan Soyo. Soyo tersenyum. Kita lihat sojo nanti. Selamat menikmati akhir pekan, Ceo. Satpam sudah menunggu untuk mengantar Soyo keluar. Jeff, kepala Satpam yang pernah menjogo anak-anak Soyo saat berkunjung, berbisik, maaf, Bu Kartiko. Ini tidak adil. Tidak opo-opo, Jeff, jawab Soyo keras supaya semua mendengar. Semuanya berjalan persis sesuai rencana. Di mobil, Soyo menelepon 2 orang. Pertama ke Marcus, pengacara paten Soyo. Eksekusi rencana, Senin jam 9 pagi tepat. Kemudian ke Liso, developer terbaik Soyo yang resik bulan lalu. Sebenarnya dia sudah pindah ke perusahaan bayangan Soyo. Mulai hitung mundur. Dan Liso, pastikan setiap log sistem menunjukkan jelas siapa pemiliknya. Ponsel Soyo langsung banjir pesan dari tim developer. Bu Kartiko, setengah dari kami siap resign. Ini gila. Kami di pihak ibu. Soyo balas ke semua, tetap di tempat. Senin akan sangat menarik. Ayah menelepon 2 kali. Soyo biarkan masuk voicemail. Dia sudah memilih 3 bulan lalu saat membiarkan Diko mengisi dewan dengan teman-teman klub golfnya. Di rumah, Soyo tuang segelas anggur dan membuka laptop pribadi. Di layar terpampang dashboard semua sistem, Tekno Nusantara, semua lisensi, semua paten, semuanya terdaftar atas nomor, Medici Solusi, perusahaan pribadi Soyo. Diko mengira dia mewarisi perusahaan ayah. Padahal dia hanya mendapat cangkang kosong yang bergantung sepenuhnya pada teknologi yang tidak dia miliki. Ponsel bergetar lagi. Pesan dari Diko, apapun yang kamu rencanakan, hentikan. Kamu hanya mempermalukan diri sendiri. Soyo tidak balas. Sebaliknya, Soyo atur timer hitung mundur untuk Senin jam 9 pagi WIB. Dalam 72 jam, setiap sistem DIP, Tekno Nusantara akan meminta perpanjangan lisensi. Setiap paten harus direnegosiasi. Setiap hanya kode akan mengingatkan mereka siapa sebenarnya yang membangun kerajaan ini. Kadang balas dendam terbaik bukan membuat keributan. Kadang cukup menunggu mereka sadar betapa salah mereka menilai. Dan Diko akan segera mendapat pelajaran mahal tentang lisensi software. Jumat Soyo menghabiskan waktu memantau sistem internal Tekno Nusantara melalui akses remote yang Diko bahkan tidak tahu odo. Tim sedang panik mendokumentasikan proses, jelas mereka baru sadar hanya Soyo yang benar-benar memahami arsitektur. Itu baru dari Microsoft, Alan Brooks, sudah datang lebih awal dan langsung membuat asumsi kekanak-kanakan tentang sistem proprietari kami. Ponsel aman Soyo bergetar. Pesan dari Liso, Brooks baru saja mencoba akses repositori inti. Harus Soyo buat autentikasi gagal sekarang. Tidak, balas Soyo. Biarkan dia pikir dia punya akses. Senin akan lebih manis kalau mereka merasa percaya diri. Melalui kamera keamanan yang masih Soyo kendalikan, detail lain yang Diko lupakan, Soyo melihat kakak Soyo mondar-mandir di departemen Lomo Soyo. Dia sudah pindah ke ruang pojok ayah, mengganti foto keluarga dengan pencapaiannya sendiri. Klasik Diko, selalu fokus pada penampilan sementara mengabaikan infrastruktur yang menjaga semuanya berjalan. Ponsel lain yang Diko tahu nomornya terus menyolot dengan pesan. Ayah, Kartiko, tolong telepon. Kita perlu bicara. Diko, berhenti merajuk. Ini bisnis. Sinta dari Her, dokumen pesangon kamu harus ditandatangani. Soyo abaikan semua, fokus pada laptop di mana Marcus sedang menjelaskan strategi Senin melalui video cal aman. Kepemilikan Medici Solusi sangat kuat, kata Marcus sambil menyusun kertas.
Setiap paten, setiap kode proprietari, bahkan arsitektur dasar, semuanya terdaftar atas nama perusahaan kamu. Tekno Nusantara sudah beroperasi dengan lisensi selama 5 tahun dan Diko tidak pernah sadar biaya lisensi itu. Marcus tersenyum. Dia sendiri yang menyetujui, menyebutnya biaya pemeliharaan teknologi standar di rapat anggaran, tak pernah repot membaca apa yang sebenarnya dibayar. Di layar lain, saya pantau chat tim developer. Odo yang notice kita tidak bisa modifikasi sistem inti. Brooks bilang dia akan reorite semuanya dari nol kalau perlu. Liso balas, semoga berhasil. Arsitektur dasar Sojo 2 juta baris kode. Saya tersenyum mengingat malam-malam tak tidur saat membangun sistem itu, sementara Diko bermain golf dengan anggota dewan. Setiap algoritma, setiap inovasi, setiap solusi elegan, semuanya sudah saya daftarkan rapi di Medici Solusi. Ponsel bergetar lagi. Pesan dari ibu, kakakmu hanya ingin memodernisasi perusahaan, sayang. Beri dia kesempatan. Modernisasi? Diko pikir modernisasi berarti meja kantor baru dan mesin kopi mewah. Dia tidak tahu nilai sebenarnya perusahaan teknologi terletak pada kekayaan intelektual. Kekayaan yang saya amankan diam-diam sementara, mereka meremehkan saya. Marcus menyela pikiran saya, Brooks sedang mencoba akses berkas paten di Jiki. Biarkan saja, balas saya. Dia akan segera mendapat pelajaran hukum kekayaan intelektual. Saya buka antarmuka tombol mati darurat, sebuah kode indah yang akan meminta reautentikasi setiap lisensi, setiap paten, setiap teknologi proprietari. Jam 9 pagi Senin, Tekno Nusantara akan tahu seluruh operasinya bergantung pada teknologi milik adik yang baru mereka pecat. Ponsel aman bergetar lagi. Pesan dari Joyo Inovasi, salah satu kompetitor terbesar. Mendengar odo perubahan kepemimpinan. Tertarik diskusi akuisisi paten Medici Solusi. Saya balas, tidak dijual, tapi tanya lagi Selasa. Melalui feed kamera, saya lihat Diko di ruang ayah, mungkin sedang berlatih posejo di pantulan koco. Dia selalu begitu, yakin kepemimpinan hanya soal image, bukan substansi. Bahkan sejak kecil dia suka mengklaim proyek sains saya. Yakin tak odo yang percaya ati perempuannya adalah otak sebenarnya. Intercom berbunyi. Asisten pribadi saya, Pak Anderson. Pak Diko mencoba menghubungi di semua channel. Harus terus saya blokir. Yo, tapi catat semuanya. Mungkin nanti kita butuh. Saya kembali ke laptop, meninjau ulang syarat lisensi. Perjanjiannya jelas. Semua hak kekayaan intelektual tetap di Medici Solusi. Hak Tekno Nusantara menggunakan teknologi bergantung pada lisensi aktif. Lisensi yang akan habis Senin jam 9 pagi, bisik saya sambil menandai timeline. Pesan lain dari Liso, Brooks baru umumkan overhaul sistem lengkap mulai Senin. Katanya tidak butuh kode legaji lomo. Saya tertawa keras. Legaji code. Mereka pikir bisa ganti 15 tahun rekoyoso canggih dalam satu akhir pekan. Arogansi itu hampir mengagumkan. Ponsel menyolo dengan pesan terakhir dari Diko. Sudah menemukan berkas paten kamu. Usaha bagus, tapi pengacara perusahaan bilang semua yang kamu kembangkan milik Tekno Nusantara. Berhenti main-main. Saya forward pesan itu ke Marcus yang langsung balas. Dia hanya lihat dokumen internal. Tunggu sampai dia temukan registrasi resmi di Jiki. Saya buka brankas, mengeluarkan dokumen paten asli. Setiap inovasi, setiap komponen sistem utama, semuanya didaftarkan melalui Medici Solusi. Sementara Diko sibuk main politik perusahaan, pengacara perusahaan akan sadar sekitar jam pukul 9.05 Senin saat semua berhenti bekerja. Liso, saya kirim pesan. Tim bagaimana? Takut. Brooks janji besar.
Diko ancam ganti siopo sojo yang bertanya. Suruh mereka pura-pura sibuk. Kelihatan khawatir, tapi jangan perbaiki opo-opo. Senin pagi mereka akan mengerti. Soyo tuang kopi lagi dan bersiap malam panjang persiapan. Melalui monitor, Soyo lihat sistem Tekno Nusantara masih berjalan mulus untuk saat ini. Setiap baris kode, setiap solusi elegan, setiap fungsi kritis menunggu pengungkapan Senin. Di ruang coba baru, Diko mungkin sedang bermimpi opsi saham dan rapat dewan. Dia tidak tahu krisis bisnis pertamanya sudah terprogram dan sedang hitung mundur. Kadang balas dendam terbaik bukan langsung. Kadang cukup melihat mereka rayakan kemenangan tepat sebelum sadar itu sebenarnya kekalahan. Dan Diko akan segera belajar pelajaran mahal tentang bedanya memiliki perusahaan dan menguasai teknologinya. Senin jam pukul 8.59 pagi Soyo duduk di ruang kerja rumah memantau 6 monitor berbeda yang menampilkan sistem Tekno Nusantara. Layar utama menunjukkan hitung mundur, 47 detik lagi setiap teknologi proprietari meminta reautentikasi. Ponsel aman bergetar. Liso sudah di kantor. Brooks sedang presentasi rencana modernisasi. Diko juga odo. Rapat staf penuh di ruang konferensi utama. Sempurna. Melalui feed kamera, Soyo lihat rasa percaya diri mereka. Diko di ujung meja, seringai khasnya. Brooks berdiri di depan PowerPoint berjudul Tekno Nusantara 2.0. Masa depan dimulai sekarang. Jam pukul 8.59 lewat 45 detik. Sebelum mulai, kata Brooks, Soyo ingin jawab kekhawatiran soal sistem inti. Yo, kami akan ganti semuanya. Yo, ambisius, tapi dengan pengalaman Soyo di Microsoft, jam pukul 8.59 lewat 50 detik. Diko memeriksa rolesnya, mungkin sudah membayangkan press release co pertamanya. Jam pukul 8.59 lewat 55 detik. Tim developer saling pandang tahu. Mereka pernah lihat kode Soyo. Mereka tahu opo yang akan datang. Jam pukul 9 tepat. Semua layar dip. Tekno Nusantara gelap selama tepat 3 detik. Saat nyolo lagi, muncul satu pesan Sojo. Sistem Access Requires License Renewal from Medici Solusi. Melalui kamera, Soyo lihat kekacauan meledak. Brooks mengetik perintah yang tidak bereaksi. Developer pura-pura kaget. Dan Diko, wajahnya berubah dari bingung ke marah lalu ketakutan pertama. Ponsel Soyo meledak. Diko, opo yang kamu lakukan? Ayah, Kartiko, sistem mati. Brooks, Bu Kartiko, kita perlu bicara. Legal, Tekno Nusantara, urgen. Soyo abaikan semua, menonton fase kedua aktif. Setiap komputer menampilkan pesan somo, perhatian. Semua sistem operasional Tekno Nusantara dilisensikan melalui Medici Solusi. Status saat ini, expired. Hubungi licensing at Medici Solusi, co.id untuk bantuan segera. Ruang konferensi meledak. Brooks berteriak soal Badcup yang juga dilisensikan melalui Medici Solusi. Diko berubah warna ungu khas saat segala tidak berjalan sesuai rencana. Jam pukul 9.05 tepat, Marcus kirim pemberitahuan resmi. Kepada pimpinan Tekno Nusantara, ini pemberitahuan formal bahwa semua lisensi teknologi dari Medici Solusi telah expired. Penggunaan tidak sah akan ditindak hukum. Untuk referensi, Medici Solusi memiliki paten dan hak atas sistem operasi inti, semua algoritma proprietari, platform manajemen pelanggan, arsitektur pemrosesan data, protokol keamanan daftarnya panjang 3 halaman. Nilai pasar teknologi yang dilisensikan, Rp 6,5 triliun. Melalui kamera Soyo lihat Diko membaca email itu, akhirnya mengerti hanya kode itu bernilai berapa. Ponsel aman bergetar lagi. Liso, Brooks baru coba akses server Badcup.
Harus saya bilang itu juga lisensi kami. Biarkan dia sadar sendiri, balas saya. Bagaimana Diko sekarang? Sedang teriak-teriak kelegal soal hukum paten. Jam pukul 9.15. Saham Tekno Nusantara sudah turun 30% saat berita shutdown menyebar. 3 klien besar telepon batal meeting. Dewan minta rapat darurat. Ayah menelepon lagi. Kali ini saya angkat. Bukan hanya kode, kan, katanya pelan. Tidak, ayah. Bukan. Diko mengancam gugat. Biarkan. Marcus punya 15 tahun dokumen yang membuktikan siapa pengembang dan pemilik setiap sistem. Sementara Diko main jauh, saya membangun kerajaan yang dia tidak pahami. Hening sebentar. Lalu opo yang kamu mau? Mau? Saya memiliki teknologi yang menggerakkan setiap aspek Tekno Nusantara. Tanpa lisensi saya, kalian tidak punya perusahaan. Pertanyaannya bukan opo yang saya mau. Tapi opo yang kalian rela berikan supaya bisa terus beroperasi. Panggilan lain masuk. Joyo inovasi lagi, pasti naikkan penawaran setelah saham turun drastis. Jam pukul 9.30. Diko akhirnya patah. Pesannya putus asa, sebut harga, apapun. Nyalakan lagi semuanya. Saya balas dengan satu dokumen, transfer lengkap jabatan co dan saham pengendali ke saya efektif segera. Kamu tidak serius. Setiap menit sistem mati rugi sekitar 750 juta pendapatan. Ambil waktu berpikir. Melalui kamera saya lihat dia memboco, sadar lap kemenangannya cuma bertahan 1 hari kerja. Ponsel bergetar lagi. Dewan minta rapat darurat dengan saya, bukan Diko. Lucu betapa cepat prioritas berubah saat jutaan rupiah menguap. Jam pukul 10. Saham turun 45%. 3 klien lagi ancam hengkang. Anggota Dewan Teman Golf Diko menelepon panik. Saya buka laptop dan mulai ketik. Kepada Dewan Tekno Nusantara, saat ini kalian pasti sudah paham situasi. Setiap teknologi yang membuat perusahaan ini berharga milik Medici Solusi. Syarat saya sederhana, pergantian kepemimpinan total. Pengunduran diri Diko segera. Pemilihan Dewan baru. Kendali operasional penuh. Kalian punya 1 jam memutuskan antara menyelamatkan perusahaan atau melihatnya menjadi tidak berharga tanpa teknologi intinya. Hormat saya, Kartiko Wijaya, jawab, Medici Solusi. Saat saya kirim, Lisa kirim pesan terakhir, Diko sedang parking ruangannya. Brook sudah panggil Uber. Kapan saya bilang kita bisa nyalakan sistem lagi? Saat dokumen ditandatangani. Dan Lisa, pastikan kamera rekam semuanya. Kadang kita perlu menyimpan kenangan momen sempurna karena balas dendam terbaik bukan hanya menang. Tapi membuat mereka sadar mereka tidak pernah punya kendali sejak awal. Dan Diko akan segera belajar bahwa di dunia teknologi, kekuasaan sejati bukan di ruang pojok, tapi di dalam kode. Selasa pagi dunia bisnis ramai dengan headline. Guncangan kepemimpinan Tekno Nusantara. Kartiko Wijaya ambil alih. Balas dendam adik perempuan. Bagaimana paten tersembunyi ubah perusahaan dalam semalam. Medici Solusi ungkap kekuatan sejati di balik kesuksesan Tekno Nusantara. Saya duduk di ruang kantor yang sekarang benar-benar milik saya, bukan milik Diko, bukan milik ayah, tapi milik saya. Memantau saham yang rebound setelah pengumuman pagi. Saham Tekno Nusantara naik 60% sejak saya aktifkan lagi sistem dan ungkap struktur kepemimpinan baru. Tim developer beri standing ovation saat saya masuk. Brook sudah pergi. Rencana modernisasinya hanya jadi kertas daur ulang di mesin penghancur. Dan Diko meninggalkan rolesnya di meja. Hadiah ibu yang kini terlihat seperti simbol perayaan prematur.
Ponsel aman bergetar. Pesan dari Liso, Jauh Google ingin meeting. Koto portfolio paten kamu luar biasa. Tentu sojo. Sementara Diko perlatih pose kekuasaan di pantulan koco, saya merevolusi arsitektur software enterprise. Paten yang dia anggap hanya kode bernilai lebih dari kapitalisasi pasar seluruh Tekno Nusantara. Ayah muncul di pintu, tampak lebih kecil. Rapat Dewan jam 10. Soyo selesai. Dan yo, ayah boleh hadir. Bagaimanapun ayah masih pemegang saham. Minoritas, tapi tetap. Dia masuk, melihat perubahan yang sudah Soyo buat. Trofi golf dan plakat manajer terbaik tahun ini hilang. Diganti bingkai paten dan diagram arsitektur sistem, trofi sejati perusahaan teknologi. Kakakmu ditawari posisi di Joyo Inovasi, koto Soyo sambil buka email. Mereka pikir pengalaman bisnis tradisionalnya berguna. Tentu saja mereka tidak tahu dia tidak bisa bedakan database dan spreadsheet. Kartiko, ini, Caterine, atau Buwijoyo kalau profesional, koreksi Soyo. Ponsel bergetar lagi. Microsoft ingin diskusi lisensi. Amazon tanya kemitraan. Tim inovasi Tesla minta meeting. Soyo tidak pernah lihat, koto ayah pelan. Semua malam kamu lembur. Sistem yang kamu bangun. Soyo pikir kamu hanya putri yang andal, teknisi, staf pendukung. Soyo berbalik menghadapnya sepenuhnya. Sementara Diko main golf dengan anggota dewan, Soyo membangun kerajaan tepat di bawah hidung kalian. Setiap sistem, setiap inovasi, setiap teknologi yang membuat perusahaan ini berharga, semuanya Soyo. Melalui dinding koco, Soyo lihat tim developer bekerja penuh semangat baru. Mereka semua dapat kenaikan gaji besar pagi ini plus saham di perusahaan yang sudah direstrukturisasi. Makan malam keluarga minggu ini, ayah mencoba. Ibu berharap. Soyo odo makan malam dengan tim eksekutif Google minggu, balas Soyo sambil cek kalender. Dan Senin meeting dengan Venture Capital soal ekspansif, Medici Solusi. Ternyata banyak yang tertarik dengan teknologi yang bisa matikan perusahaan Rp 4,5 triliun hanya dengan satu perintah. Asisten eksekutif muncul di pintu. Buwijoyo, wartawan Tej sudah menunggu untuk wawancara. Dan Joyo Inovasi telepon lagi soal lisensi. Ayah mengerti isyarat dan berdiri. Di pintu dia berhenti. Untuk opo yang terjadi, Soyo salah. Kami semua salah. Soyo tahu, jawab Soyo sambil kembali ke monitor. Kapitalisasi pasar membuktikannya. Sisa hari adalah kabut meeting, wawancara, dan keputusan strategis. Setiap jam harga saham naik saat pasar sadar opo yang Diko lewatkan. Nilai Tekno Nusantara bukan di struktur korporat atau kepemimpinan tradisional. Tapi di teknologi yang Soyo bangun dan lindungi. Jam 6 sore, saat kantor mulai sepi, Liso bawa update terakhir. Barang Diko sudah dibersihkan, lapornya. Tapi kami temukan sesuatu menarik di filenya. Dia rencana jual divisi Dutch, sebutnya overhead staf pendukung. Soyo tertawa. Menjual satu-satunya bagian perusahaan yang berharga. Klasik Diko. Liso lanjut, Brooks juga mulai dokumentasikan sistem. Mau lihat analisanya? Dia serahkan folder. Di dalamnya halaman-halaman catatan bingung mencoba pahami arsitektur Soyo. Seperti anak mencoba memecah fisika kuantum. Ponsel bergetar satu kali terakhir hari itu. Pesan dari ibu, Diko hancur. Pasti odo kompromi. Soyo ketik balasan, odo. Dia bisa lamar posisi entry level. Belajar bisnis dari bawah. Bukankah itu yang selalu ibu bilang? Mulai dari bawah, naik pelan-pelan. Melihat skiline Jakarta dari kantor Soyo yang sejati, Soyo rasakan kepuasan lebih dalam dari sekadar balas dendam.
Ini bukan hanya buktikan mereka salah. Ini tunjukkan opo yang hanya kode bisa lakukan. Pagi berikutnya, tim kepemimpinan baru, Tekno Nusantara berkumpul untuk rapat strategi pertama. Hilang sudah teman-teman golf dan jaringan klub. Diganti inovator touch, pengacara paten, dan lead developer. Urutan bisnis pertama, saya umumkan, rebranding. Tekno Nusantara resmi merger dengan Medici Solusi. Selamat datang di masa depan teknologi enterprise. Tepuk tangan meledak. Saya lihat pantulan diri di jendela. Tidak perlu pose kekuasaan, tidak perlu wewenang pinjaman, hanya dominasi teknologi murni. Email terakhir Diko masih belum dibaca di inbox. Kamu hancurkan warisan keluarga. Tidak, kakakku. Saya selamatkan, saya ubah konsultan tech yang memudar jadi pembangkit inovasi sejati. Warisan keluarga bukan di nomor gedung atau furnitur ruang pojok, tapi di dalam kode. Selalu begitu. Dan sekarang, akhirnya semua tahu. Balas dendam terbaik bukan sekadar menang. Tapi menang begitu telak sehingga mereka harus mengakui mereka tidak pernah paham permainan sejak awal. Selamat datang di permainan Soyo. Selamat datang di kode Soyo. Selamat datang di perusahaan Soyo. Semua berakhir dengan sempurna. Saham terus naik, klien baru berdatangan, dan tim bekerja dengan energi yang belum pernah odo. Diko kini berada di posisi rendah di Joyo Inovasi, belajar bahwa bisnis bukan soal jabatan tapi penguasaan teknologi. Ayah dan ibu akhirnya mengerti, meski terlambat. Soyo tidak lagi adik kecil atau hanya teknisi. Soyo adalah Kartiko Wijaya, Joe yang membangun dan menyelamatkan kerajaan dengan kekuatan yang mereka remehkan. Setiap hari Soyo masuk kantor, Soyo ingat momen Senin pagi itu. Wajah Diko saat sistem mati, saat dia sadar hanya kode, yang dia anggap sepele ternyata adalah nyawa perusahaan. Itu bukan akhir dari keluarga, tapi awal dari era baru. Era di mana wanita Indonesia bisa mengambil kendali, melindungi haknya, dan membuktikan bahwa di dunia bisnis, yang menguasai kodelah yang menguasai semuanya. Dan Soyo, Kartiko, telah melakukannya dengan cara paling elegan. Tanpa teriakan, tanpa kekerasan, hanya dengan satu timer yang berdetak tepat waktu. Pelajaran untuk semua, jangan pernah meremehkan hanya kode seorang wanita. Karena kode itu bisa menghancurkan kerajaan sekaligus membangun yang lebih besar.